Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Salsabila bisa menjumpai Anda dalam Bincang iNews. Semakin maraknya pinjol di Indonesia, semakin banyak membuat masyarakat merasa resah dan juga khawatir terkait dengan data pribadi yang semakin tersebar luas. Dan di hari ini kita akan membahas terkait dengan pinjol ini sebenarnya anugerah atau musibah. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber Mas Muhammad Abdul Manan selaku Kasubag Pengawasan IKNB dan Pasar Modal ya OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Halo Mas Muhammad, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kabar baik. Baik ya, alhamdulillah. Oke Mas, sekarang kita berbicara terkait dengan maraknya pinjol ya di Indonesia. Sekarang kita akan membahas khususnya di NTB ya, apalagi di Mataram kayak gitu. Sebenarnya pinjol ini ada nggak sih kantornya sendiri di NTB ini? Baik. Jadi pinjol ini atau pinjaman online sesuai dengan namanya ya, adalah entitas keuangan yang menawarkan produknya berbasis teknologi informasi. Jadi mereka memang tidak harus ada buka kantor, dan di NTB sendiri posisinya tidak ada pinjol yang resmi terdaftar di OJK yang berkantor di Nusa Tenggara Barat. Namun konsumen dari pinjol atau fintech lending kalau bahasa di OJK-nya itu ada konsumennya di NTB. Data kami per Maret 2023 outstanding dari kredit yang disalurkan untuk fintech lending yang ada di NTB sebesar 386 miliar. Berarti cukup banyak ya untuk yang di NTB sendiri gitu? Cukup banyak, dan kalau mengacu dengan data nasional memang masih cukup jauh ya. Kalau nasional itu secara keseluruhan total konsumen fintech lending atau pinjol yang resmi itu sebesar 51 triliun. Nah, tapi kita lihat bahwa sudah marak juga nih pengguna pinjol resmi di NTB. Tapi tentu saja tadi seperti yang Mbak Salsa sampaikan, ada yang resmi, ada yang ilegal. Iya. Nah, kita tentu harus waspadai khususnya yang ilegal. Kemudian apa sih yang membuat mereka tuh sebenarnya lebih tertarik atau mungkin lebih memilih meminjam secara online yang di mana mereka itu tidak terdaftar sebenarnya ataupun itu ilegal gitu? Baik. Jadi mungkin saya sedikit balik ke tema ya. Tema tadi menarik sekali ya, apakah pinjol itu anugerah atau bahkan musibah. Sebenarnya pinjol ini lahir tentu berdasarkan atas perkembangan teknologi, di mana sekarang apa-apa itu tidak harus ditawarkan secara offline, tapi berbasis teknologi informasi, masyarakat sudah bisa mengakses produk gitu ya. Salah satunya termasuk dengan pinjaman atau produk keuangan. Nah, pinjol sendiri memang secara basicnya lahir itu sebenarnya membantu masyarakat yang memiliki kendala terkait dengan jarak ya. Mungkin mereka terkendala jarak yang cukup jauh, mungkin mereka juga terkendala ada culture yang tidak biasa, maka harus masuk ke kantor industri keuangan untuk meminjam, mereka mungkin akan merasa segan gitu ya. Sehingga lahirnya pinjol ini sebenarnya membantu inklusi atau akses keuangan. Namun memang disalahgunakan oleh banyak pihak yang menyediakan layanan produk keuangan tetapi ilegal. Ilegal ini berarti mereka tidak pernah mengurus izin ke otoritas terkait, dalam hal ini OJK. Mengapa masyarakat tertarik? Tentu ada beberapa faktor. Pertama, tadi layanannya tentu sangat, biasanya yang ditawarkan oleh pinjol ilegal ini sangat cepat, sangat mudah. Sedangkan kita tahu untuk industri keuangan yang resmi terdaftar itu mereka punya skema untuk analisa kredit. Kemudian yang kedua, mereka juga biasanya mendapat penawaran melalui media sosial, SMS, WA tanpa izin. Padahal untuk industri keuangan yang terdaftar itu mereka tidak boleh menawarkan tanpa ada izin dari pengguna. Kemudian mereka juga dijanjikan kemudahan-kemudahan ya. Tidak hanya cepat, cair, tapi juga mudah untuk diakses. Nah, sayangnya jika mengakses pinjol-pinjol ilegal ini, kita nanti akan mendapat konsekuensi atau risiko berupa pencurian data. Karena pinjol ilegal ada beberapa ciri-ciri, salah satunya nanti bisa mencuri data yang ada di handphone, kemudian itu yang akan diancam untuk disebarluaskan. Oke, kalau tadi sudah dibahas, ternyata pinjol ini ilegal ya kebanyakan gitu. Ya. Dan di mana banyak sekali sudah masyarakat yang terjebak dalam pinjol ini. Nah, sedangkan di sosial media itu kan banyak sekali ya
iklan di mana-mana gitu. Selalu ada iklan pinjol dan itu cukup menarik ya dengan tawaran-tawaran pinjaman yang sampai puluhan juta rupiah gitu. Dan mereka selalu menampilkan bahwa ini sudah dilindungi OJK, terverifikasi OJK dan lain sebagainya. Nah, dari OJK-nya sendiri gimana sih menanggapi hal itu gitu? Sedangkan mereka selalu membawa nama-nama OJK, sedangkan mereka sendiri ilegal seperti itu. Baik. Banyak industri ilegal yang mengatasnamakan OJK ya, bahwa sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Tentu kita bisa mengecek daftar. Kalau untuk pinjol itu bisa dicek daftarnya di web OJK, website OJK, www.ojk.go.id. Di sana ada daftar fintech yang resmi terdaftar di OJK saat ini. Sampai dengan posisi terakhir sebanyak hanya ada 102 fintech lending atau pinjol resmi yang terdaftar di OJK. Jadi jumlahnya sangat terbatas dibandingkan sampai dengan posisi terakhir ada 4.567 pinjol yang sudah ditutup atau ilegal gitu ya. Ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Nah, selain bisa dicek di websitenya OJK, bisa juga ditanyakan langsung oleh konsumen atau masyarakat ke kontak center OJK. Kontak center OJK itu di 021 157 3 angka ya, 157 dan WA OJK. WA OJK ini sangat simpel dan membantu, di mana nanti kalau sudah di save kontak WA OJK, tinggal ketik nama industri keuangan ya yang kita ingin tahu legalitasnya. Kemudian nanti akan muncul fitur auto answer. Jadi nanti akan langsung dijawab oleh operator kami secara otomatis gitu ya. Jika terdaftar di OJK akan disebutkan bahwa ini terdaftar di OJK. Namun jika kemudian ilegal maka akan disebutkan bahwa itu ilegal. Kontak WA kami di 081 157 157 157. 081 157 3 kali. Oke, siap. Nah, bisa dicek di situ. Berarti memang sudah ada juga beberapa list nama yang terdaftar secara legal ya, dan betul. bisa dicek langsung di websitenya. 102. Oke, baik. Oke pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan terkait dengan pinjol ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang iNews.